Pengenalan ilmu kimia pada surah An-Nur ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yusji sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yahruju min hilalih, yang artinya, tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarah awan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Ayat ini menggambarkan proses ilmiah yang menjadi objek kajian dalam kimia fisik dan atmosfer, menunjukkan bahwa alam diciptakan dengan hukum-hukum yang bisa dipelajari oleh manusia sebagai bentuk ibadah dan pemahaman atas kebesaran Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian ilmu kimia, cabang-cabang ilmu kimia, macam-macam reaksi kimia secara umum. Pengertian ilmu kimia menurut bahasa. Secara etimologis, kata kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang diyakini diserap dari bahasa Yunani, yaitu kaimeia, yang berarti mencampur atau menuang bersama. Maknanya, merujuk pada kegiatan mencampur bahan atau mengolah zat untuk mendapatkan zat baru. Dalam bahasa Inggris disebut chemistry, yang berasal dari kata lain kimika. Pengertian ilmu kimia menurut istilah. Secara terminologis, ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, susunan, struktur, komposisi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut, baik pada tingkat makroskopis maupun mikroskopis. Manfaat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bidang kesehatan. Kimia berperan penting dalam penemuan dan pembuatan obat-obatan, vitamin, dan suplemen, membantu memahami reaksi metabolisme tubuh serta interaksi obat. Contohnya, antibiotik seperti amoxicillin dibuat melalui proses kimia. 2. Bidang pangan. Digunakan untuk mengawetkan makanan, menambahkan cita rasa, dan mempertahankan kualitas. Kimia menjelaskan proses seperti fermentasi, pemanggangan, dan pengolahan gizi. Contohnya MSG, penyedap rasa, pengawet alami, cuka, dan garam. 3. Kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kimia digunakan dalam pembuatan sabun, deterjen, disinfektan, dan pembersih lainnya. Membantu memproses limbah dan daur ulang bahan kimia berbahaya. Contohnya, sabun antibakteri dibuat dengan senyawa kimia aktif. 4. Energi dan bahan bakar. Kimia berperan dalam pengembangan bahan bakar, bensin, biodiesel, baterai, dan energi alternatif, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca melalui teknologi kimia hijau. Contohnya, pembuatan bioetanol dan limbah pertanian. 5. Industri dan teknologi. Digunakan dalam pembuatan plastik, cat, tekstil, kosmetik, pupuk, dan bahan bangunan. Mendorong inovasi material baru seperti nanomaterial dan bahan tahan api. Contohnya, helm dari polikarbonat, cat anti karat, pupuk urea. 6. Pertanian dan peternakan. Membantu dalam pembuatan pupuk, pestisida, dan hormon tanaman. Menjaga kualitas tanah dan hasil panen. Contohnya, pupuk NPK yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. 7. Kosmetik dan perawatan tubuh. Digunakan untuk membuat sabun, sampo, parfum, skincare, dan lainnya. Menjamin keamanan dan efektivitas produk kecantikan. Contohnya, tabir surya mengandung senyawa kimia pelindung UV seperti zinc oxide. 8. Rumah tangga. Produk-produk kimia mempermudah kegiatan rumah tangga seperti mencuci, membersihkan, dan memasak. Contoh, soda kue, NaHCO2, untuk membersihkan atau mengembangkan adonan roti. Pengertian ilmu kimia menurut para ahli. Menurut Raymond Chang, ilmu kimia adalah studi tentang materi dan perubahan yang dialaminya. Menurut Brady dan Senes, kimia adalah ilmu yang mempelajari materi, sifat-sifatnya, serta perubahan yang terjadi pada materi dan energi yang terlibat dalam perubahan tersebut. Sedangkan, menurut Sciafula Education, kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang zat. Apa itu zat? Dan dari apa ia tersusun? Bagaimana sifatnya? Bagaimana ia berinteraksi dan bergabung? Serta bagaimana zat tersebut mengalami perubahan?
Sejarah ilmu kimia. Awalnya, ilmu kimia berkembang dari praktik alkimia yang berfokus pada transformasi materi dan pencarian batu filfus. Kemudian, para ilmuwan seperti Jabir Ibnu Hayyan memberikan kontribusi penting pada alkimia dan teknik kimia. Revolusi kimia pada abad ke-18 yang dipimpin oleh Anthony Lavoisier menandai pergeseran dari alkimia menuju kimia modern dengan penekanan pada eksperimen ilmiah dan hukum kekekalan massa. Selanjutnya, pada abad ke-19, muncul teori atom oleh John Dalton dan menyusun tabel periodik oleh Dmitri Mendeleev yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu kimia. Masa kuno dan alkimia. Pertama, zaman kuno. Manusia telah melakukan praktik-praktik kimia sejak zaman kuno, seperti pembuatan tembikar, ekstraksi logam, dan pembuatan kaca. Kedua, alkimia. Masa alkimia ditandai dengan upaya mengubah logam menjadi emas dan mencari obat mujarab. Alkimia juga melibatkan eksperimen praktis dan mistisisme. Perkembangan kimia modern. Yang pertama, revolusi kimia. Anthony Lavoisier, seorang ilmuwan Prancis, dianggap sebagai bapak kimia modern karena karyanya yang merevolusi pemahaman tentang pembakaran dan memperkenalkan hukum kekekalan massa. Kedua, teori atom. John Dalton, seorang guru sekolah Inggris, mengembangkan teori atom pertama yang menjelaskan bahwa materi tersusun dari atom-atom yang tidak dapat dibagi lagi. Ketiga, tabel periodik. Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan Rusia, menyusun tabel periodik unsur kimia yang menjadi kerangka kerja penting dalam memahami sifat-sifat unsur dan hubungannya. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu kimia. Pertama, kimia anorganik. 2. Kimia organik. 3. Kimia analitik. 4. Kimia fisik. Kimia anorganik. Kimia anorganik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat, struktur, reaksi, dan sintesis senyawa yang bukan berasal dari karbon, senyawa non-karbon, atau senyawa yang tidak mengandung ikatan karbon hidrogen, CH. Senyawa anorganik umumnya ditemukan pada benda mati seperti logam, mineral, dan senyawa organologam. Beberapa contoh senyawa anorganik. Pertama, garam dapur, NaCl. 2. Mineral seperti kuarsa, SiO2. Logam seperti besi, emas, tembaga. Senyawa organologam, senyawa yang mengandung ikatan antara logam dan karbon. Kimia organik. Kimia organik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari senyawa-senyawa yang mengandung karbon, senyawa organik, termasuk struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan metode sintesisnya. Meskipun utamanya berfokus pada senyawa karbon, kimia organik juga melibatkan unsur lain seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, dan halogen yang sering ditemukan dalam senyawa organik. Contoh senyawa organik: bensin, alkohol, gula, protein, lemak, karbohidrat, plastik. Kimia analitik. Kimia analitik adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada identifikasi, pemisahan, dan kuantifikasi zat atau komponen dalam suatu sampel. Singkatnya, kimia analitik mempelajari cara menentukan jenis dan jumlah suatu zat dalam suatu materi. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif, menentukan ada atau tidaknya suatu zat, dan kuantitatif, menentukan jumlah zat. Contoh penerapan kimia analitik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Uji kadar gula dalam darah. Pengecekan kadar gula darah menggunakan alat glukometer adalah penerapan kimia analitik kuantitatif karena mengukur beberapa banyak glukosa yang terkandung dalam darah. 2. Pengujian kualitas air minum. Air minum diuji kandungan kimiawinya seperti kadar pH, logam berat, contoh timbal, merkuri, nitra, dan kandungan mineral. Ini menggunakan teknik analisis kimia kuantitatif dengan alat spektrometer atau titrasi. Kimia fisik. Kimia fisik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari fenomena makroskopik, mikroskopik, atom, subatom, dan partikel dalam sistem dan proses kimia berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep fisika. Secara sederhana, kimia fisik menggabungkan prinsip-prinsip fisika dengan kimia untuk memahami sifat-sifat zat dan reaksi kimia. Macam-macam reaksi kimia secara umum. Yang pertama, reaksi organik. Kedua, reaksi anorganik. Dan yang ketiga, reaksi fisik.
Reaksi organik. Reaksi organik adalah reaksi kimia yang melibatkan senyawa organik, yaitu senyawa yang mengandung karbon sebagai unsur utama, biasanya bersama dengan hidrogen, oksigen, nitrogen, dan unsur lainnya. Beberapa contoh reaksi kimia organik yaitu reaksi substitusi, reaksi eliminasi, reaksi penambahan, dan reaksi radikal. Kedua, reaksi anorganik. Reaksi anorganik adalah reaksi kimia yang melibatkan senyawa anorganik, yaitu senyawa yang tidak mengandung ikatan karbon hidrogen atau negatif CH. Reaksi ini melibatkan interaksi antara berbagai jenis senyawa anorganik, menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Kimia anorganik sebagai bidang ilmunya mempelajari sifat, perilaku, dan reaksi senyawa-senyawa ini. Jenis-jenis reaksi anorganik dan contohnya. 1. Reaksi kombinasi atau sintesis, yaitu dua atau lebih zat bergabung membentuk satu senyawa baru. Contoh, 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Hidrogen dan oksigen bergabung membentuk air. 2. Reaksi penguraian atau dekomposisi. Satu senyawa terurai menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Contoh, 2HGO menghasilkan 2Hg plus O2. Merkuri oksida terurai menjadi merkuri dan oksigen saat dipanaskan. 3. Reaksi penggantian tunggal atau reaksi substitusi, yaitu satu unsur menggantikan unsur lain dalam senyawa. Contoh, Zn plus 2HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2, yaitu seng menggantikan hidrogen dari asam klorida membentuk seng klorida dan gas hidrogen. Keempat, reaksi pertukaran ganda atau metatesis. Dua senyawa bertukar ion membentuk dua senyawa baru, biasanya menghasilkan endapan, gas atau air. Contoh, Na2SO4 plus BaCl2 menghasilkan 2NaCl plus BaSO4, terbentuk endapan putih barium sulfat. Kelima, reaksi netralisasi. Reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Contoh, HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Asam klorida bereaksi dengan natrium hidroksida membentuk garam dapur dan air. 3. Reaksi fisik. Reaksi fisik atau lebih tepatnya perubahan fisik adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, hanya mengubah bentuk, ukuran, atau wujud zat tersebut. Ciri-ciri tidak terjadi perubahan struktur kimia, bisa dikembalikan ke bentuk semula atau reversible. Contoh perubahan fisik dari padat menjadi cair adalah mentega. Mentega yang dipanaskan akan menjadi cair. Berikut adalah kamus istilah asing. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman beserta jawabannya. Demikian presentasi kami, terima kasih.